Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, baiklah, pada kesempatan hari ini Pak Guru akan melanjutkan materi tentang teks berita. Pada kesempatan ini Pak Guru akan menyampaikan yaitu C. Simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi teks berita. Tentu saja anak-anak harus mengetahui apakah simpulan itu, tanggapan, dan penyampaian isi teks berita. Yang pertama, simpulan isi berita. Apakah yang dimaksud dengan simpulan isi berita itu? Nah, simpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Simpulan berita harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Jadi, simpulan isi berita harus memanfaatkan ringkasan yang telah dibuat sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Langkah-langkah menyimpulkan teks berita sebagai berikut. Langkah yang pertama atau A, mendengarkan atau membaca teks berita dengan seksama. Yang B, mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita yang berkaitan dengan 5W1H atau adik Simba. C, membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang sudah ditemukan. Yang D, menyimpulkan isi berita dalam bentuk sebuah paragraf berdasarkan unsur-unsur yang telah ditemukan dalam teks berita. Yang pertama. Yang kedua, tanggapan terhadap berita. Tanggapan merupakan sambutan terhadap peristiwa, masalah, ucapan, pendapat, atau gagasan yang berupa kritik, komentar, atau yang lain. Tanggapan terhadap isi berita dapat berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan, atau komentar. Suatu tanggapan sebaiknya disertai fakta atau contoh-contoh dan alasan logis. Tanggapan dapat berupa pernyataan setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, atau menambah pendapat. Tanggapan yang disampaikan harus bersifat objektif dan disertai alasan yang logis. Aspek-aspek tanggapan terhadap berita sebagai berikut. A. Isi atau unsur berita terdiri atas kebenaran dan kelengkapan isi berita. B. Bahasa berita terdiri atas penggunaan kalimat dan pilihan kata. Perlu diketahui, manfaat membaca berita sebagai berikut. 1. Dengan berita, masyarakat mencari tahu peristiwa aktual. 2. Dengan berita, masyarakat paham makna sebuah berita. Ini perlu diingat untuk kita semuanya. Sekarang perhatikan contoh tanggapan terhadap berita berikut. Ini contoh tanggapannya. A. Isi berita yang saya dengarkan di televisi sangat jelas, bahkan informasinya lebih lengkap daripada berita yang saya dengarkan sebelumnya di radio. Contoh pertama itu A. Yang B, bahasa yang digunakan pembawa berita dalam menyampaikan berita cukup jelas, sehingga pendengar berita mudah memahami informasi yang disampaikannya. Contoh yang ketiga atau C,
bahasa yang digunakan dalam menulis berita tersebut kurang efektif dan berbelit-belit sehingga pembaca berita kesulitan memahami isi berita. Itu contoh tanggapan yang logis, tanggapan yang santun terhadap isi berita. 3. Penyampaian berita. Kalian telah membaca dan mendengarkan berita pada kegiatan sebelumnya. Pada pembelajaran ini, kalian akan belajar menyampaikan kembali informasi berita. Dalam menyampaikan kembali informasi dalam berita, kalian tidak perlu menghafalkan semua isi berita tersebut. Kalian cukup memahami unsur-unsur berita tersebut dan menceritakannya dengan kata-kata kamu sendiri, dengan kata-kata kalian sendiri. Jadi, pemahaman unsur-unsur berita sangat penting untuk menceritakan kembali isi berita tersebut. Berita tersebut dapat disampaikan secara benar dan ringkas jika kamu memahami unsur-unsur berita. Nah, begitu materi yang tentang kesimpulan, tanggapan, dan penyampaian isi teks berita. Nah, itu agar kalian bisa lebih paham, lebih jelas, perlu Pak Guru akan memberikan sebuah tugas atau soal uji kompetensi 3. Saya kerjakan soal-soal berikut. Soal pertama, apa yang harus terdapat dalam sebuah simpulan berita? 2. Aspek apa yang harus diperhatikan jika menanggapi isi berita? 3. Bagaimana cara menyampaikan kembali isi berita? Kemudian yang nomor 4 dan 5, dengarkan untuk teks berita berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan nomor 5. Ini teks beritanya. Memotivasi siswa agar percaya diri. Palembang, SMK Pembina 1 Palembang mendadak heboh. Sekolah yang terletak di Jalan Bambang Utoyo ini kedatangan Sheila Afsari, 5 besar putri Indonesia tahun 2017. Dia datang pada pembukaan acara Pekan Seni. Kehadiran daerah kelahiran Jambi 13 Desember 1994 tersebut guna memotivasi siswa SMK Pembina 1 Palembang. Sheila juga menyempatkan diri untuk berbagi pengalaman kepada siswa yang memiliki cita-cita menjadi entertainer seperti dirinya. Sheila menyarankan siswa terlibat aktif dalam berbagai organisasi di sekolah dan rutin ikut lomba modeling di tingkat sekolah, kota, hingga provinsi sebagai modal mengasah bakat dan meningkatkan percaya diri. Itu bacaan teks berita yang nomor 4 dan 5. Soal yang nomor 4, tentukan simpulan dari berita tersebut. Nomor 5, berilah tanggapan terhadap isi berita tersebut. Nah, begitu anak-anak, selamat mengerjakan, selamat belajar, semoga sukses semuanya. Dan kalanya itu dulu materi pada kesempatan ini. Jangan lupa dikerjakan dalam buku tugas, dan lain waktu menunggu pengumuman dikumpulkan di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.